Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di rumah? Mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga selalu dari banyaknya virus atau pandemi yang mungkin lagi melanda di berbagai dunia. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh atau PJJ Pendidikan Agama Islam PAI kelas 5 semester 1. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan berpuasa kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi materinya puasa di bulan Ramadan disayang Allah. Perkenalkan, nama Bapak adalah Firman Mubarak, SPDI, Guru PAI SDI Al-Azhar 3 Cirebon. Oke anak-anakku sekalian, sebelum belajar Bapak mengingatkan tentang tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan ya dengan sabun, menjaga jarak ya, kemudian tidak usah berkumpul dengan teman-teman atau saudara. Kalau kita keluar rumah juga harus tetap menggunakan masker, dan yang terpenting ketika kita tidak ada keperluan yang mendesak tetap standby berada di rumah. Oke anak-anakku sekalian yang Bapak cintai yang berada di rumah, sebelum kita masuk ke dalam materi pendidikan agama Islam, marilah kita bersama-sama membaca doa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi, kita sama-sama membaca Al-Quran terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca Quran Allah mempermudah pemahaman kita dalam mempelajari ilmu yang akan Bapak sampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Oke anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada kali ini ya, dengan penjelasan Pak Firman, mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti tentang pengertian puasa Ramadan, bisa menyebutkan keutamaan puasa Ramadan, mengetahui manfaat puasa Ramadan, dan mengetahui hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, puasa sendiri itu apa sih? Puasa ini diambil dari bahasa Arab saum ya. Ada yang mengatakan syam yang berarti menahan diri dari sesuatu ya. Sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kenapa kita harus puasa di bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Apa dalilnya? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi bertakwa. Ya. Allah memerintahkan kita berpuasa, tiada lain tujuannya cuma satu, supaya kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang suka atau yang sering berpuasa, baik sunnahnya ya, terutama wajibnya, itu bisa menjadikan kita lebih takwa lagi kepada Allah. Meningkat ke yang kedua, syarat wajib puasa ya. Syarat wajib puasa apa saja? Yang pertama adalah beragama Islam ya. Tentunya kalau orang yang non-Islam atau non-Muslim itu ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua adalah berakal sehat ya. Kalau akalnya tidak sehat ya, seperti mungkin yang kita banyak temui di jalan-jalan ya, itu ya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga adalah mampu dan kuat melaksanakan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tentunya orang-orang yang tidak kuat berpuasa seperti orang tua yang sudah renta ya tidak diwajibkan berpuasa, namun nanti akan diganti atau membayar kafarat. Dan yang keempat, akil baligh, sudah mukallaf ya. Jadi bagi anak-anak kecil yang mungkin belum balik ya tidak wajib puasa, tapi tetap harus berpuasa dalam rangka pembelajaran supaya nanti ketika sudah balik bisa kuat melaksanakan puasa. Kemudian ada syarat sah puasa. Apa sih syarat sah puasa? Syarat yang mengesahkan kita untuk berpuasa. Yang pertama Islam, sama. Yang kedua berakal, sehat, sama. Mumayyiz yang ketiga ya, mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu namanya tamyiz ya. Yang keempat adalah suci dari haid. Ini bagi wanita. Kalau lagi haid ya tidak sah melaksanakan puasa, bahkan hukumnya haram kalau berpuasa. Dan yang kelima, puasa dilaksanakan pada waktu tertentu. Waktu tertentu ya di bulan suci Ramadan kalau puasa Ramadan, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya ya ada waktu-waktu tertentunya. Oke, lanjut ya anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kita masuk ke rukun puasa. Nah, rukun-rukun puasa yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, niat puasa ya. Puasa kalau tanpa niat ya puasanya tidak sah, maka wajib mengqadha atau mengulang di hari-hari luar puasa. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardis syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu rukun puasa yang wajib ya kita harus laksanakan. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ditahan, jangan sampai puasa itu batal. Batalnya apa ya? Yang membatalkan puasa banyak ya, nanti akan dijelaskan. Apa saja sih yang membatalkan puasa ya? Seperti nanti makan, minum, ya itu batal puasanya ya. Oke, selanjutnya kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Tentunya perintah Allah kepada hambanya mengandung manfaat yang sangat luar biasa. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, dengan berpuasa dapat mengendalikan diri dari berkata bohong. Coba saja kalau kita lagi puasa, mungkin mau berbohong juga, saya lagi puasa, nah gitu kan. Yang kedua, bisa mengendalikan diri dari amarah. Orang yang lagi puasa kayaknya untuk marah-marah tuh nggak kiang ya, biasanya seperti itu ya. Terus yang ketiga, bisa mengendalikan diri ya, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak baik. Coba kita lagi puasa kayaknya mau
melihat sesuatu yang kurang bermanfaat tuh tidak enak, ya. Nggak kiang nafsu kita tertahan. Bisa juga mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Mau melaksanakan dosa pun kita lagi puasa, ingat ya, ingat sama Allah. Nah, itulah manfaat puasa dan hikmahnya apa? Ya, ketika kita melakukan puasa, hikmah dari puasa tersebut, satu, bisa membentuk pribadi yang bersyukur, ya. Dengan berpuasa kita banyak bersyukur. Banyak orang-orang kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya. Kita hanya tidak bisa makan, tidak minum dalam satu hari di bulan puasa saja. Nah, kesananya boleh makan dan minum. Bisa mendidik kedisiplinan, disiplin, mengatur waktu, kapan makan, kapan minum, ya, dan ila akhirihi, ya. Bisa mendidik kejujuran, ya. Orang yang suka berpuasa insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang jujur, tidak suka berbohong. Menjaga kesehatan pula, ya. Puasa itu bisa menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, mengajarkan kita sikap sosial yang tinggi terhadap sesama. Biasanya orang yang berpuasa itu suka berbagi, ya. Di bulan puasa banyak yang bersedekah, berbagi makanan. Inilah hikmahnya, bisa bersosial. Nah, terus kegiatan-kegiatan yang disukai Allah pada bulan Ramadan jangan sampai dilewatkan, ya. Bulan Ramadan itu jangan sampai dilewatkan dengan banyak tidur atau bermain game atau yang lainnya. Apa saja yang Allah sukai kegiatan di bulan Ramadan? Yang pertama, sholat tarawih berjamaah, ya. Boleh juga dilakukan sendiri di rumah, boleh, ya. Yang penting kita laksanakan sholat tarawih. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran, ya, namanya tadarus. Itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah di bulan suci Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan yang terakhir, memperbanyak sodakoh. Sodakoh juga akan dilipat gandakan oleh Allah, yang biasanya 10 kali lipat di bulan puasa bisa beratus-ratus lipat. Oke, kesimpulan pada pengajaran hari ini tentang puasa. Yang pertama, bahwasannya puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi kita umat Islam, terutama yang sudah baligh, sebagaimana tadi Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kesimpulan yang kedua, puasa memiliki ketentuan-ketentuan, ya, yang wajib kita taati, seperti syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan rukun puasa yang bisa membatalkan puasa kalau itu dilanggar. Oke, anak-anakku, demikian, ya, materi tentang puasa yang Bapak bisa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan nanti kelak kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Akhirnya, ayo mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.